بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, dan juga kesempatan, kesehatan agar kita selalu berada di atas ketaatannya, termasuk bisanya kita hadir dalam majlis ilmu ini. Semoga Allah ikhlaskan niat dan jadikan ini sebagai tambahan amal kita dan juga penyebab kita masuk ke surga insyaAllah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang telah Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bermula dari makna laknat dulu. Kalau kita kembali kepada Kamus Arab, Lisanul Arab di jilid 13 halaman 387 sampai 388, penjelasan tentang laknat itu kurang lebih terjemahannya, laknat adalah jauh dari kebaikan. Ada juga yang menyatakan laknat adalah jauh dari Allah. Jadi makna pertama jauh dari semua kebaikan, laknat. Jauh dari Allah juga masuk dalam laknat. Kata penulis di sini, jadi laknat itu dari manusia dan makhluk. Yang dimaksud adalah laknat ini celaan dan juga doa. Kalau kita simpulkan sebenarnya sih lebih kepada doa-doa dan kata-kata buruk. Itu laknat. Setiap yang terkena laknat Allah, maka ia berarti jauh dari rahmat Allah dan berhak mendapatkan siksa, akhirnya bisa binasa. Ini definisi yang disebutkan oleh pemilik kitab Kamus Lisanul Arab. Dan ini kamus yang sangat masyhur yang dijadikan sebagai rujukan. Baik teman-teman sekalian, laknat ini hukum asalnya tidak boleh. Mendoakan keburukan, mengharapkan agar seseorang itu kena azab Allah tanpa ada alasan tidak boleh. Dan bukan merupakan ciri seorang muslim suka melaknat. Beranjak dari banyak dalil, diantaranya adalah hadis riwayat Muslim di nomor 2597. Sabda Nabi SAW, la yambagi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak boleh, kata Nabi SAW, seorang yang jujur, siddiq, orang yang jujur, salah satu penghuni surga tertinggi bersama para nabi-nabi nantinya. Tidak layak orang yang jujur suka melaknat. Artinya mengucapkan doa-doa dan kata-kata buruk yang berharap sebuah siksaan atau celaan tertimpa pada orang lain. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga nomor 2597. Jadi hadis ini berdekatan ya. Kalau tadi hadis yang pertama 2597, kalau ini 2598. Kata Nabi SAW, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat atau para pelaknat, mendoa-doakan keburukan bagi orang, berharap agar seseorang di hadapan dia tertimpa siksa Allah, padahal sebenarnya orang itu tidak layak. Maka orang yang suka melaknat-laknat ini, mencela-cela, mendoakan keburukan, tidak akan dapat menjadi syuhada. Orang-orang yang jadi saksi hari kiamat. Kita kan ini umat Muhammad SAW akan menjadi saksi. Ya, bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, riwayat Bukhari, nanti pada hari kiamat Nuh AS akan didatangkan oleh Allah SWT di mahsyar. Kemudian Allah bertanya kepada Nuh, bersama juga dengan kaumnya, apakah kau telah menyampaikan risalah hai Nuh? Kata Nuh, tentu ya Allah, aku sudah sampaikan. Ditanya kepada kaumnya, apakah Nuh ini telah menyampaikan risalah yang aku perintahkan? Kata kaumnya tidak. Mereka berdusta karena mereka takut jangan sampai Allah hukum di neraka. Dengan hari kiamat neraka nampak depan mata. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nuh, lalu siapa saksimu hai Nuh?
Kata Nuh alaihissalam, Muhammad dan umatnya. Maka kata Nabi SAW, aku pun dan kalian akan didatangkan dan kita menjadi saksi. Benar ya Allah, kami dapatkan dalam kitabmu Al-Quran, kami telah disampaikan oleh Nabi kami ini, kalau Nuh telah menyampaikan risalahnya pada umatnya. Bahkan azabmu datang kepada mereka justru karena mereka menolak dakwah. Nah tapi khusus umat Islam, umat Muhammad SAW yang suka melaknat tidak bisa jadi saksi seperti ini. Nggak diberikan kemuliaan ini. Begitu juga mereka tidak akan dapat memberi syafaat pertolongan pada hari kiamat. Karena ada salah satu bonus yang Allah berikan untuk kita. Di saat nanti hari kiamat teman-teman sekalian ditimbang amal kita dan ternyata amal kita lebih banyak daripada amal dosa, perbuatan dosa. Misal amal soleh kita 1000, dosa kita 100. Berarti kan kita lolos tuh karena timbangan amal kita lebih banyak. Nah selisih 900 ini menyebabkan kita bisa memberikan syafaat kepada orang. Tentu senilai kebaikan kita saja. Bukan diberikan kepada orang ya. Cuma Allah berikan kesempatan kita memberikan syafaat. Kata Nabi SAW, ada orang yang cuma bisa menolong 1 orang. Ada yang 2 orang. Ada yang 5 orang. Tapi ada di antara umatku yang bisa memberikan syafaat 1 suku Mudar. Suku Mudar itu suku besar di bangsa Arab. Ratusan ribu anggotanya, sekarang mungkin sudah jutaan lah. Ya. Daripada suku itu sendiri. Maka ada di antara umat Islam karena banyaknya amal solehnya dia bisa memberikan syafaat 1 Mudar. 1 suku yang banyak. Bisa sampai jutaan orang. Karena banyaknya amal soleh yang dia kerjakan. Tapi para pelaknat tidak bisa memberikan pertolongan. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga riwayat Abu Dawud nomor 4906, Tirmidzi 1976. Di mana Nabi SAW mengatakan dan memerintahkan kita agar patuh dengan ini, la tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Jangan pernah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Semoga Allah melaknatmu misalnya. Nah, tidak boleh. Lafadznya jelas seperti itu. Jangan pula dengan murkahnya. Semoga Allah ya hukum kamu. Ya, semoga murka Allah datang padamu. Ya, mungkin karena dia emosi ya. Mungkin suami sebutkan pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, berharap murka Allah datang pada. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan saling melaknat dengan siksa. Dengan laknat Allah, diangkat dari rahmat Allah, atau murka Allah, atau neraka. Semoga Allah masukkan kau ke neraka misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Selama orang itu masih hidup dan dia masih punya peluang untuk bertaubat, nggak boleh kita cap dia sebagai ahli neraka, nggak boleh. Ya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan sebab keluarnya sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari, kalau Allah marah pada seseorang sebenarnya orang ini ahli ibadah. Tapi dia sering nasihatin temannya, jangan buat dosa, nanti begini dan begitu. Nanti kau bisa masuk neraka. 1 kali, temannya gak mau dengar. 2 kali, gak mau dengar. Berulang kali gak mau dengar, akhirnya dia marah. Dia mengatakan, kau tidak akan diampuni oleh Allah. Gara-gara ucapan ini, Allah marah pada si pengucap lisan ini. Lalu Allah mengatakan, siapa orang ini? Berani-beraninya melampaui keputusanku. Kan keputusan Allah, Allah maafkan atau tidak. Allah hukum atau tidak. Gitu kan? Maka ketahuilah aku telah maafkan justru orang yang berbuat dosa dan aku hapus semua amalmu. Orang yang melaknat ini malah dihapus amalnya. Tugas kita teman-teman dalam berdakwah menyampaikan saja. Penyampaian bukan penerimaan. Tidak usah berharap diterima dakwah antum, tidak usah. Apalagi harus itu jadi target, tidak usah. Sampaikan saja. Nabi Muhammad SAW pun Allah katakan ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Nabi SAW berapa kali sedih pada saat mendakwai tokoh-tokoh Quraisy. Maka Allah mengatakan, tidak ada urusan engkau hai Muhammad dengan hidayahnya mereka. Tapi Allah berikan hidayah siapa yang dia kehendaki. Bahkan dalam Islam teman-teman sekalian, kalau ada seseorang pelaku dosa besar, pezina, pemabuk, pemakan riba, meninggal dalam keadaan Islam. Tidak boleh langsung kita cap orang ini masuk neraka. Kalau meninggal dalam keadaan Islam, gak boleh. Kita harus mengatakan dia masih tahta masyiatillah. Di bawah keinginan Allah. Insya azaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah hukum, kalau Allah mau Allah maafkan. Gak boleh langsung kita cap. Karena rahmat Allah masih luas. Kalau dia jelas meninggal dan dasarnya orang itu memang sudah divonis oleh Allah, ya, kena laknat dan juga memang Allah cap dia ahli neraka kayak Fir'aun, Haman, gak ada masalah. Kalau dia mengatakan
dia ceritakan tentang Fir'aun lalu dia mengatakan Fir'aun semoga Allah melaknatnya. Itu nggak salah. Karena dasarnya memang dia meninggal dalam keadaan kufur dan memang Allah melaknatnya memang. Itu beda. Tapi ini kalau antum ngobrol keseharian ribut sama orang. Kan? Lalu antum menggunakan kata-kata laknat. Sampai yang perlu dijaga adabnya, kalaupun ada orang berbuat kesalahan sama kita, lebih baik dijaga. Jangan ucapkan laknat. Lalu kita mengatakan misalnya orang tidak bayar utang nih, ya Allah mudahkan dia bayar utangnya. Khawatirnya doa yang kita ucapkan buruk justru nggak layak buat dia. Mungkin kita mengatakan ya Allah laknat orang ini karena nggak mau bayar utangnya. Mungkin memang dia belum bisa bayar. Sehingga doa itu kembali ke antum. Hati-hati. Doa buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Kecuali di atas kepalanya malaikat akan mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kalau ada orang kaya, orang sehat, orang pintar, lalu saya katakan kepada antum, akhi, doakan supaya dia tambah sehat, doakan supaya dia tambah kaya, doakan supaya dia tambah pintar. Mungkin antum tanya, untuk apa Ustaz? Kan sudah pintar, sudah kaya, untuk apa didoakan? Justru kebaikannya buat kita. Karena kalau kita mengatakan, ya Allah tambahkan kesehatannya, ya Allah berkahi ilmunya, ya Allah limpahkan rezekinya. Sebenarnya malaikat atas kepala kita sedang mengatakan apa? Kau akan dapat yang sama. Kau akan dapat yang sama. Kita sedang doakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengatakan, ini orang semoga jadi bodoh. Semoga bangkrut usahanya. Hasad dari diri. Malaikat di atas kepala mengatakan, kau juga. Jadi tinggal pilih yang mana. Makanya orang mukmin itu subhanallah betul-betul lisannya terjaga sekali. Perhatikan hadis ini. Ya. Kita coba masuk ke halaman 106 ya. Yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu dikatakan dengan sanad jayyid, diriwayatkan oleh Abu Daud atau bisa diterima, dan hadis ini ada putun nomor 126 dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1672 yang berbunyi innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama'. Sesungguhnya seorang hamba bila melaknat sesuatu, benda makhluk ya, hewan, manusia, makhluk hidup atau benda mati, batu, apa saja yang dianggap benda mati, dia laknat misalnya, maka laknat itu akan naik ke langit. Fatu'laqus sama'u dunaha. Kemudian langit akan ditutup di hadapannya. Tidak bisa kalimat buruk ini naik ke langit, Allah nggak terima. Yang naik hanya ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Ke Allah itu hanya diangkat amal-amal baik dan kalimat-kalimat baik saja. Amal buruk tidak akan naik. Allah nggak perlu terima semua itu. Sudah catat buruk ya sudah, nanti dihukum. Yang baik-baik aja dilaporin kepada Allah. Maka laknat itu akan ditutup pintu langit untuknya. Tsumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian laknat itu kembali turun ke bumi, lalu pintu-pintu bumi ditutup di hadapannya. Langit ditutup, bumi ditutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimala. Kemudian dia ke kanan dan ke kiri, maksudnya mencari arah. Atas nggak bisa, bawah nggak bisa. Sekarang tinggal kanan dan kiri. Fa idza lam tajid masagan raja'at ila sahibiha alladhi lu'in. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan tempat yang diperkenankan, bisa dia ke arah sana, maka laknat itu akan kembali kepada pemiliknya. Yaitu orang yang dilaknat. Misalnya dia laknat seseorang atau dia laknat benda. Yang itu. Diarahkan dulu ke situ. Ya. Fa in kana ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Kalau seandainya dia pantas mendapatkan laknat itu, misalnya tadi Fir'aun kita laknat karena memang dilaknat gitu kan. Maka sampai laknat itu kepada dia. Tapi kalau tidak, akan kembali kepada pengucapnya. Nah, ini poinnya. Kembali kepada pengucapnya. Jadi hati-hati. Jangan suka gunakan kata-kata yang tidak baik. Walaupun itu diri kita sendiri. Lihat diri antum di cermin. Kok saya jelek ya? Kok saya pesek ya? Kok saya hitam ya? Antum ini ciptaan Allah. Urusan antum apa dengan mata antum yang sipit, kulit yang hitam, rambut yang keribu? Biarkan saja.
Nikmati selesai. Allah ciptakan begitu. Allah akan datangkan orang yang suka antum itu. Gak usah khawatir. Hah? Kenapa harus khawatir? Tugas kita bersyukur dan menikmati. Percaya diri saja. Wong ini penciptanya ada kok. Kecuali kita sendiri yang rakit-rakit terus salah. Gitu kan? Kita rakit mata kita sipit sebenarnya bisa besar. Mungkin lah, wajar kita salah. Ini enggak, lahir udah gitu. Terus apanya mau diprotes? Hah? Udah biarin aja, alhamdulillah. Terima, syukuri. Ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan setelahnya, dan baginya ada syahid atau saksi dari hadis yang lain dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang hadis dari hadis yang sama dengan hadis dari Ibnu Mas'ud. Abu Daud dan lainnya juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, para perawinya thiqah. Ya. Juga ada riwayat Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu anhu secara marfu'. Nah, ini hadis yang lain ini, ya. Yang menguatkan tentang tidak boleh mengucapkan laknat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2596. Disebutkan di situ bahwasanya jadi ada kisah, ya, ada seorang wanita Ansar pernah menunggangi unta. Namun unta itu pada saat sedang dikendarai memberontak dengan tiba-tiba. Ya. Lalu dengan serta-merta wanita itu melaknat untanya. Lalu Nabi SAW pada saat mendengar itu bersabda. Ya. Kata beliau, la tusahibna naqatun 'alaiha la'nah. Tidaklah seekor unta yang terkena laknat menemani kami. Maksudnya unta itu disuruh turun penunggangnya lalu diusir, dipergikan saja. Padahal unta itu dilaknat. Pemiliknya doakan keburukan. Nabi sudah larang, tidak boleh ikut dalam kelompok kita. Dalam riwayat lain, khudhu ma'alaiha wada'uha fa'innaha mal'unah. Turunkan semua beban yang ada di atas unta itu dan lepaskan unta itu. Karena dia telah dilaknat. Itu nggak boleh. Sial motor ini. Sial mobil ini. Nggak boleh. Apa urusannya dia? Bannya pecah, kurang angin, nggak bisa di starter. Ya udah, ikhtiar aja. Ngapain salahin? Sendalnya dibilang sial. Ya. Pintu kena angin, sial. Ya. Tambah lagi sialan. Nah. Untuk apa? Salahnya apa gitu? Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Sampai pernah ada satu riwayat, pernah ada seseorang kainnya, jubahnya tertiup angin. Kalau tidak salah sama Ibnu Abbas dia berjalan pada saat itu, radhiyallahu anhuma. Kemudian orang itu melaknat angin. Kata beliau, jangan kau laknat angin, karena angin ini diperintah oleh Allah. Dia memang disuruh berhembus. Ya kena kain sempat terangkat. Ya mungkin topi kita sempat ya terbang. Apalah ya. Contoh, dia tidak salah angin itu. Begitu perintahnya Allah SWT. Udah tugas kita tinggal ambil selesai. Nabi SAW waktu di perang Hunain membagi-bagi harta rampasan perang alaihissalam. Maka orang-orang pada mendesak beliau. Karena beliau bagi-bagi banyak sekali. Unta, bagi emas segala macam. Saking didesaknya Nabi SAW sampai jubah beliau jatuh, gitu kan? Dan beliau terpukul, terdorong mundur sampai mendekati ada pohon-pohon di situ, yang khawatirnya juga ada durinya gitu. Maka kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, kembalikan dulu jubahku. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak akan pernah simpan harta ini kalau semenjak masih ada di tanganku. Aku akan bagikan, tidak usah khawatir, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak menyalahkan. Karena jubah beliau jatuh, beliau cuma mengatakan kembalikan. Begitu simpelnya seorang muslim hidup. Orang yang terbiasa melaknat-laknat, emosional, nanti susah hidupnya. Karena semuanya salah bagi dia. Karena terbiasa menyalah-nyalahkan itu.